Bapak, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kesempatan kami boleh menyatakan rasa syukur dan terima kasih atas segala perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan jiwa kami. Terima kasih karena keselamatan jiwa kami adalah segala-galanya di dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk tubuh yang sehat, hingga kami boleh ada, kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami di dalam ruangan ini untuk bersekutu beribadah kepadamu. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Melalui hamba-Mu yang berbicara, biarlah Engkau menyampaikan isi hati-Mu, pesan-Mu, suara-Mu. Dan setiap kami boleh diberkati. Hidup kami boleh dibawa, dituntun untuk menjadi serupa dengan gambaran putra-Mu, Yesus Kristus. Urapi pemberitaan firman Tuhan. Beri pengertian kepada setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Selamat pagi semuanya. Shalom. Bapak Ibu saudaraku sekalian, sebelum saya melanjutkan eksposisi Injil Matius ke 139, sedikit saya mereview apa yang saya sampaikan dalam kesempatan sebelumnya, kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, mengenai penghalang kepercayaan. Dalam Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58 kita sudah membahas mengenai apa yang menjadi penghalang seseorang akhirnya mempercayai Allah dan mengizinkan Allah sepenuhnya menguasai hidupnya. Dalam konteks Matius pasal 13 ayat 53 hingga 58 ada 3 penghalang yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah warisan kepercayaan atau pola asuh yang salah, terutama dalam konteks Yahudi, dan ini juga tidak jauh berbeda dengan konteks budaya timur atau budaya di mana kita tinggal. Bahwa ada satu warisan kepercayaan, warisan budaya, warisan pola asuh dari keluarga kita, nenek moyang kita, bahwa hal-hal spiritual itu selalu dikaitkan dengan hal-hal supranatural atau sensasional. Jadi kalau sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan itu pasti aneh-aneh, pasti spiritual, pasti sensasional. Kalau tidak, maka dianggap bukan dari Tuhan. Padahal Bapak Ibu sekalian, dalam banyak hal Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga tentu kepada kita gereja di sepanjang zaman, bahwa justru Tuhan bisa ditemui dalam hal-hal yang sangat natural, di dalam kondisi-kondisi di mana sepertinya tidak ada hal-hal sensasional, tidak ada hal-hal supranatural terjadi di sana, seperti dalam waktu kita bekerja, waktu kita istirahat, waktu kita melakukan kegiatan-kegiatan rutin biasa. Kalau kita mempelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, seorang yang menemukan mutiara terpendam itu dalam kesempatan dia sedang bekerja. Jadi kita sudah terima banyak warisan dari budaya-budaya kita, nenek moyang kita, bahwa kalau hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan itu selalu harus bersifat magic, selalu harus aneh-aneh, selalu harus spiritual. Itu sebabnya kalau ada satu khotbah, satu pengajaran, seorang pengajar yang mungkin hidupnya biasa-biasa, tidak bisa melakukan atau memiliki karunia-karunia mukjizat yang luar biasa, dianggap bukan pendeta hebat, bukan pendeta yang luar biasa, nggak laku biasanya di pasaran. Yang laku itu kalau mantan dukun, mantan seorang yang pernah terlibat persetanan, nah itu biasanya laris manis kayak kacang goreng. Kenapa? Karena sesuatu yang sensasional itu menarik, tetapi Bapak Ibu sekalian, itu justru yang nanti menghalangi seseorang bisa mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Seharusnya
warisan kepercayaan dari orang tua kita, budaya kita yang memang salah harus kita tinggalkan, yang baik ya kita terima. Nah itu yang sudah kita bahas. Yang kedua yang kita sudah pelajari adalah adanya prasangka atau penghakiman. Latar belakang dari Tuhan Yesus sebagai seorang anak tukang kayu itu menjadi penghalang besar untuk dia dipercayai di Nazaret. Tempat di mana ia dibesarkan. Dan memang seringkali itu terjadi juga. Latar belakang seorang pembicara punya pengaruh besar. Seringkali orang tidak melihat isi khotbahnya tapi hanya melihat latar belakangnya. Mungkin karena dia dekat sama kita. Mungkin dia orang yang pernah kita kenal dulunya nakal. Waktu dia sudah menyampaikan pesan khotbah walaupun isinya sangat bagus, kita cenderung meremehkannya. Tetapi kalau orang itu tidak kita kenal, penampilannya keren, terus kemudian keluar masuk TV, nah itu biasanya kita cenderung langsung respect walau tidak melihat isinya. Kita juga dalam kasus-kasus tertentu seperti itu. Misalnya kalau kita ngelihat orang ya, misalnya orang-orang tertentu dengan keluar dari mobil mewah gitu ya. Kita pikir atribut yang ada di tubuhnya itu pakaiannya, sepatunya, gespernya itu otomatis barang mahal. Padahal sebenarnya belum tentu. Yang dipakai itu mungkin jauh lebih murah dari yang kita pakai. Tapi karena dipakai oleh orang-orang yang mungkin artis, mungkin orang yang kaya, itu kita pikir bahwa udah pasti dia pakai barang mahal. Nah sering kita seperti itu, kita terjebak dalam prasangka penghakiman kepada seseorang yang membawakan pesan firman Tuhan. Kita tidak melihat isinya, kita melihat penampilannya, kita melihat latar belakangnya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang dengan terang-terangan menolak seorang pembicara hanya karena dia tahu masa lalunya seperti itu. Padahal masa lalu seseorang itu bisa berubah. Seorang tidak mungkin tidak punya masa lalu, tapi masa lalu itu bisa diubah kalau dia telah membereskannya. Jadi kita juga seharusnya tidak menghakimi seseorang berdasarkan masa lalu, berdasarkan prasangka-prasangka kita, tapi kita harus melihat isi pesan firman Tuhan tersebut. Dan yang ketiga yang sudah kita bahas adalah satu sikap ketidakpedulian atau rasa tidak hormat, rasa hormat yang minim terhadap pembawa atau pemberita firman itu sendiri. Nah ini memang kalau dalam konteks Tuhan Yesus mereka tidak menghormati Tuhan Yesus sebagai seorang rabi yang mulia, rabi yang agung. Karena mereka tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa saudara-saudara laki-lakinya, siapa saudara perempuannya. Akhirnya mereka tidak menaruh rasa hormat, tidak menaruh rasa respect kepada Tuhan Yesus. Dan ini juga cukup punya pengaruh yang besar. Menurut sebuah penelitian Bapak Ibu sekalian, kenapa mujizat yang luar biasa itu sering terjadi di daerah-daerah non-Kristen. Misalnya di Afrika, di daerah-daerah pedalaman, di mana kaki orang yang tadinya tidak ada jari-jarinya, jari-jarinya bisa tumbuh. Orang yang matanya buta sejak lahir, bola mata bisa muncul. Betul-betul sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Karena mereka juga menghormati hamba Tuhan yang menyampaikan pesan tersebut seolah-olah betul-betul sebagai wakil Tuhan yang berbicara atas nama Tuhan. Sementara kalau di daerah-daerah kekristenan yang sudah terbiasa dengan pesan-pesan kekristenan, hamba Tuhannya juga sudah biasa sama-sama, itu kurang mendapat respect, kurang mendapat penghormatan, terutama di misalnya Eropa, di daerah-daerah kantong Kristen. Rasa tidak peduli, rasa tidak hormat kepada pemberita maupun isi firman yang disampaikan itu karena sudah biasa didengar, sudah biasa dilihat. Begini Bapak Ibu, kita ini akan menghormati atau menghargai sesuatu kalau jarang atau sulit kita temukan. Kalau sesuatu itu mudah kita temukan, bahkan berlimpah, cenderung kita tidak begitu menghargainya. Makanan misalnya. Kalau kita ini makan susah, kita akan cenderung menghargai makanan itu. Tetapi karena makanan terlalu berlimpah, seringkali kita buang begitu saja. Kalau kita waktu masih kecil dulu, saya dengan adik-adik saya, untuk makan buah itu sulit sekali.
kita harus nunggu badai dulu, hujan kencang dulu baru bisa makan buah. Kenapa? Karena kalau hujan kencang, badai, pohon tetangga goyang. Nah kalau pohon tetangga goyang, kesempatan pagi-pagi kita cari buah jatuh. Nah itu kesempatan kita bisa makan buah. Kita menghargai buah karena buah sangat sulit kita dapatkan. Kalau ada lewat di pohon atau kebun tetangga yang jeruk-jeruknya pada berjatuhan. Orang Jawa bilang kita kemecer. You know kemecer. Kemecer itu pengen sekali kita makan. Ya, tetapi tidak bisa. Kita begitu menghargai buah karena sulit mendapatkannya. Jeruk Bali itu satu buah jeruk yang dulu saya idam-idamkan untuk bisa makan. Kenapa? Karena dulu tetangga saya makan buah jeruk Bali yang gede itu. Kemudian saya ngeliat kalau kecil aja manis gimana segede itu ya. Itu pasti manis banget. Kalau kecilnya kan jeruk kan rata-rata manis. Ini jeruknya kan gede jeruk Bali. Pasti manis sekali. Nah sekarang jeruk Bali ada di mana-mana dan waktu makan ternyata asam. Kurang bisa menghargai. Jeruk makanan anak-anak kita sekarang kurang. Nah di gereja juga begitu. Dengan fasilitas sekarang kita yang berlimpah dengan firman. Kecenderungannya jemaat kurang menghargai firman. Di China, di mana Alkitab sulit didapatkan. Waktu mereka mendapatkan Alkitab mereka menangis. Mereka begitu bersyukur mereka mendapatkan Alkitab secara buku. Sekarang kita bisa mengakses Alkitab, firman, khotbah di YouTube. Dan bahkan dalam setiap hari sudah mendapatkan renungan ringkasan firman. Mungkin saking banyaknya saudara sudah tidak menghargai lagi firman Tuhan. Dan itu membuat saudara tidak bisa mengalami Tuhan lebih jauh. Nah itu penghalang iman, pertumbuhan iman kita. Penghalang kepercayaan kita. Penghalang Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan di dalam session yang berikutnya. Mengenai resiko menegur. Sebenarnya ini adalah kisah dari Yohanes Pembaptis. Kalau Bapak Ibu Saudaraku sudah membaca Alkitab, terutama kitab Injil, dalam Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12, kita akan menemukan satu kisah perjalanan Yohanes Pembaptis. Ini alur mundur, sebenarnya sudah terjadi dan kemudian dikisahkan ulang dengan versi yang menarik. Kita lihat Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Apakah saya bisa minta tolong Diki bisa membacakan ayat-ayat dari ayat 1 sampai ayat 12? Dan jemaat bisa memperhatikan sebentar karena saya takutnya jemaat itu tidak semua pernah membaca cerita ini. Sedikitnya kalau misalnya kita membaca sekilas tahu gambaran ceritanya. Silahkan Diki bisa dibacakan. Matius 14 ayat yang pertama. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. 2. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam,
lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Kalau kita melihat ayat 1 dan ayat 2 dikatakan di sana pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Kemudian ayat 2 dikatakan lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sekali lagi ini alur mundur, sebenarnya Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya. Herodes diliputi rasa bersalah yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Sehingga waktu melihat Yesus dia seperti melihat Yohanes Pembaptis bangkit dari kematian. Saudara perlu tahu bahwa Alkitab mencatat Yesus itu sama Yohanes Pembaptis itu saudaraan. Elizabeth dan Maria, ibu mereka itu sepupuan. Jadi ada kemungkinan besar wajahnya memang mirip. Jadi waktu Herodes melihat Yesus, dia seperti melihat Yohanes Pembaptis hidup kembali. Dan itu akan saya bahas minggu depan. Bagaimana akibat dari dosa yang kita lakukan. Waktu kita melakukan satu dosa tertentu, dosa itu akan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Kita sudah selesai dengan dosa itu, tapi dosa itu belum selesai dengan kita sampai mati kita. Sampai kita mengerti kebenaran itu baru bisa memerdekakan kita. Makanya kunci seseorang itu mengerti kebenaran adalah pengertiannya tentang pengampunan Allah kepada dirinya. Karena sebenarnya orang itu sudah diampuni Tuhan, tapi dia juga tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dan itu penting sekali, minggu depan saya akan membahasnya. Saya kembali kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah contoh ekstrim dari seorang pelayan Tuhan yang karir pelayanannya bahkan hidupnya berakhir dengan tragis karena menegur seseorang, terutama dalam ini menegur penguasa pada waktu itu. Dan kita dapat belajar prinsip kebenaran yang sangat penting dari kehidupan mereka, bahwa setiap tindakan atau pernyataan sikap pasti mendatangkan resiko. Tindakan Yohanes Pembaptis menegur kehidupan seks Herodes Antipas, nih Herodes Antipas ya, yang menyimpang karena telah mengambil istri saudaranya namanya Herodes Filipus, berdampak fatal. Sedikitnya dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian ada 3 nama atau 3 Herodes yang disebutkan. Tetapi itu bukan Herodes yang sama. Kalau kita tidak membaca dengan teliti dan melihat konteks sejarah, kemungkinan besar kita akan berpikir sama. Dan banyak pendeta berkhotbah seolah-olah Herodes yang sama, padahal beda. Jadi Herodes itu sebenarnya sebuah gelar atau dinasti. Gelar atau dinasti Romawi sejajar dengan mungkin kalau di Indonesia di Jawa atau di Keraton Yogyakarta Hamengkubuwono. Hamengkubuwono 1, 2 dan seterusnya. Jadi cuman semua peran yang diambil dari 3 Herodes dalam perjanjian baru semuanya antagonis, mirip semua. Tingkat kejahatannya juga mirip. Pertama Herodes Agung. Herodes Agung itu tercatat dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 22, Lukas 1 sampai Lukas 1 ayat 5. Dia raja yang memerintahkan pembunuhan bayi-bayi di Yerusalem waktu tahu ada raja yang baru yang lahir. Pada waktu itu diperkirakan usia Yesus kurang dari 2 tahun. Jadi anak-anak yang dibunuh kurang lebih usia di bawah 2 tahun dibunuh semua. Di Bethlehem atau di Rama itu dibersihkan, dibunuh. Nah, ini namanya Herodes Agung. Itu memerintah pada tahun sekitar 37 sampai 4 sebelum Masehi. Nah, setelah itu kedua adalah Herodes Antipas. Herodes Antipas ini memerintah tahun 4 sebelum Masehi sampai 39 Masehi. Dia anak dari Herodes Agung dan memerintahkan untuk kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Dia juga
yang pada waktu Yesus dihakimi, dia ada di Yerusalem untuk bertemu dengan Yesus pada waktu itu. Dia begitu mengagumi Yesus, Herodes Antipas ini. Sama seperti dia juga mengagumi Yohanes Pembaptis, nanti kita belajar. Jadi Herodes ini sebenarnya masih punya penghormatan kepada nabi, penghormatan kepada Yohanes Pembaptis, dan penghormatan kepada Yesus Kristus. Ini Herodes yang memberi seperti respon kepada Yesus pada waktu itu untuk dinista, diolok-olok oleh prajuritnya. Jadi itu Herodes Antipas. Kemudian yang ketiga Herodes Agripa, atau lebih tepatnya Herodes Agripa I. Nah ini berkuasa tahun 41 sampai 44 Masehi dalam Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 23. Ini adalah cucu dari Herodes Agung. Herodes inilah yang memberi perintah untuk menghukum pancung Yakobus dan memasukkan Petrus ke penjara. Dan Herodes ini pula, Herodes Agripa ini, yang matinya ditampar malaikat, dimakan cacing-cacing. Ini beda ya. Ada yang disebut Herodes Agung, Herodes Antipas, dan Herodes Agripa. Sedikit saya kasih latar belakang sejarah supaya Bapak Ibu sedikit mengerti kenapa Yohanes Pembaptis itu menegur Herodes. Jadi sebenarnya Herodes Agung itu memiliki 5 istri. Dari salah satu istri yang bernama Mariame, lahir Herodes Filipus. Nah, dari istri yang lain yang bernama Maltake, lahir Herodes Antipas. Mereka masing-masing memiliki daerah kekuasaan yang berbeda. Herodes yang tertulis dalam kisah di atas adalah Herodes Antipas. Sementara Herodes tidak lain itu adalah yang diambil adalah Herodes, istrinya adalah Herodes Filipus. Namanya Herodias. Anaknya itu yang sering disebutkan membawa nampan kepala Yohanes Pembaptis itu tidak disebutkan di dalam Alkitab, tapi namanya sebenarnya Salome. Kalau dalam sebuah cerita-cerita atau sejarah. Herodes Antipas melakukan namanya hubungan terlarang. Akhirnya dia jatuh cinta sama istri saudaranya ini, Herodes Filipus, dan dia ceraikan istri sahnya, dia nikah dengan Herodias. Jadi ini pernikahan dengan saudara ipar. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis menegur keras. Kamu tidak pantas ngambil istri adikmu sendiri. Itu bahasanya kurang lebih begitu. Seorang raja tidak pantas kamu melakukan tindakan seperti itu. Nah, perlu saudara ketahui bahwa dalam sebuah sejarah yang pernah saya baca, sebenarnya Herodes Antipas ini seringkali karena dia tertarik dengan khotbah-khotbahnya Yohanes Pembaptis. Kalau bisa lihat dalam ayat 5, di sana dia masih menghormati Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi. Jadi dalam sebuah sejarah yang pernah saya baca, Herodes Antipas ini seringkali dengan sembunyi-sembunyi menyamar untuk hanya sekedar mendengar khotbah Yohanes Pembaptis. Dia punya satu kastil, satu tempat di mana dia istirahat. Para dayang termasuk istrinya nih Herodias ada di sana, dan dia duduk kadang-kadang di situ. Dia mencoba mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dan kadang-kadang dia menyamar dengan pakaian biasa supaya dia bisa melihat dengan dekat, dia bisa mendengar khotbah-khotbahnya yang luar biasa, dan dia kagum, dia respect, dia hormat dengan Yohanes Pembaptis karena khotbahnya yang berani, yang lantang, hatinya begitu bersih dan tidak ada noda dalam pelayanannya, dan itu dikagumi oleh Herodes Antipas ini. Ini yang sebenarnya terjadi. Namun rasa respek, rasa hormat yang dimiliki oleh Herodes Antipas ini kandas atau hilang ketika dia ditegur. Terutama Herodias. Herodias menaruh dendam yang luar biasa. Dia merasa dipermalukan oleh tindakan atau sikap
Yohanes Pembaptis. Karena dia merasa dipermalukan, dia mencari cara bagaimana supaya orang yang telah mempermalukan saya itu mendapat akibatnya. Dia menyusun satu rencana sedemikian rupa. Dan dia menggunakan anaknya sendiri yang namanya Salome itu. Dalam sebuah momen ulang tahun Herodes Antipas untuk meminta satu permintaan. Dan kebetulan memang dalam budaya pada waktu itu biasanya kalau seorang raja mengundang seorang anggota keluarga, termasuk anggota keluarga yang memang dicintainya, dia boleh meminta sesuatu. Kalaupun bukan anggota keluarga, kalau dia cantik seperti Ratu Esther misalnya, dia boleh meminta sesuatu. Dan itu sudah diprediksi oleh Herodias. Wah, pasti nanti anakku akan menari di depan raja dan tariannya akan memukau raja. Dan nanti kalau dia diberi satu kesempatan untuk meminta, saya mau minta kepala Yohanes Pembaptis. Jadi Herodias ini memang culas. Memang hatinya dipenuhi dengan dendam. Saya pernah sampaikan, hati-hati dengan kebencian, hati-hati dengan dendam. Satu kali dendam itu akan memakan mangsanya. Tidak sekarang, tetapi iblis akan membuka begitu banyak jalan supaya dendam kita kepada seseorang itu tersalurkan. Dan orang yang dikuasai oleh dendam itu begitu mengerikan. Itulah Herodias. Sebenarnya kalau menurut saya Herodes ini hanya korban dari Herodias. Dari nafsu ambisi Herodias. Minggu depan saya akan menceritakan sedikit akhir hidup dari Herodes Antipas ini. Kasihan, akhir hidupnya hancur gara-gara Herodias. Kerajaannya akhirnya hancur, dia ditangkap, difitnah, dituduh memberontak kepada kaisar dan kemudian diasingkan. Satu-satunya yang menemani dia di tempat pengasingan adalah Herodias. Dia orang yang mencintai Herodes tetapi juga menghancurkan karir Herodes. Karena ini cinta yang palsu. Kalau dia bisa meninggalkan suaminya Herodes Filipus, tentu dia punya maksud-maksud tertentu. Jadi memang saya tidak sedang berbicara mengenai Herodias, tetapi sedikit saya mau sampaikan bahwa Herodias merupakan orang yang hatinya dipenuhi dengan kepahitan karena dipermalukan. Tidak ada orang yang sanggup menerima yang satu ini. Kadang-kadang untuk yang lain orang bisa, tetapi kalau dipermalukan itu dendamnya, sakit hatinya itu panjang. Saya melayani seorang ibu. Seorang ibu yang tampak baik sekali. Sering melayanan di gereja bersama dengan saya. Tidak pernah saya menyangka bahwa ibu ini menyimpan kepahitan yang luar biasa. Kepahitan yang panjang dengan seseorang. Dan itu adalah ibu gembalanya sendiri. Hanya karena ditegur. Hanya karena dipermalukan. Lebih tepatnya dipermalukan. Ya. Dipermalukan karena pada waktu acara gereja masih umur-umur 5 tahun. Anak-anak kumpul begitu. Karena dia latar belakang dari keluarga miskin, keluarga tidak mampu. Kemudian anak-anak mulai duduk mengelompok sesuai dengan umurnya. Dia ditarik, temannya ditarik oleh ibu gembalanya dan bilang, jangan sama dia. Dia keluarga miskin, dia orang miskin, nanti kamu ketularan miskinnya. Wah, dia gak bisa melupakan itu seumur hidupnya sampai satu kali kejadian berulang kembali. Pada waktu itu kejadiannya sederhana. Ibu ini sebenarnya tampak begitu mencintai Tuhan. Di gereja pada waktu itu ada acara hamba-hamba Tuhan kumpul dan dijamu oleh cici ini, oleh ibu ini. Ibu ini begitu murah hati, uangnya kalau untuk pekerjaan Tuhan jor-joran. Dia tidak pernah hitung-hitungan untuk nolong orang apalagi hamba Tuhan. Termasuk sama saya. Cincin perkawinan yang kami miliki adalah dari beliau. Pada waktu itu sampai
Saking beratnya, gedenya, saya nggak bawa kemana-mana. Saking beratnya cincinnya. Saya jual pada waktu itu karena kita mengalami kesulitan keuangan gereja. Satu kali, nah ini tentu harus menjadi pembelajaran kita juga ya. Satu kali jam makan siang, sekitar jam 11:30 itu belum ada kabar. Dan ibu itu bilang sama saya, tolong telepon Cik itu. Jangan sampai dia lupa. Nah, waktu saya sudah angkat telepon, saya pentet, sudah nyambung. Nah, ibu gembala ini ngomong. Dan isi omongannya itu kurang lebih menurut yang ditangkap di telepon itu adalah, dia memang orangnya begitu tuh. Dia memang orangnya begitu. Kalau nggak diingetin suka lupa. Waduh, dia dengar begitu, langsung ditutup. Suara masih nyambung ke sana. Jadi dia masih dengar pembicaraan itu. Saya juga kurang jelas, kurang lebih seperti itu. Kemudian dia ngamuk luar biasa. Memang dibawa makanannya, bawa sama pembantunya. Waktu dibawa sama pembantunya makanannya, pembantunya juga salah lagi berucap. Kok cuma dikit sih? Kurang ini. Wah, ditambah ngamuk lagi. Dia borong nasi padang. Nasi padang gak tahu berapa banyak itu dengan lauk-lauknya diborong semua. Dia borong bukan karena bermurah hati waktu itu. Ngamuk. Dia marah sekali. Padahal itu makanan cukup banyak. Apakah ada masalah dengan kalimat dalam telepon itu? Saya kira relatif. Karena kalimat misalnya mengingatkan atau kalimat, iya nanti kalau dia lupa gimana-gimana. Biasa, orang ngomong seperti itu biasa. Tapi karena memang ibu ini terluka. Lukanya belum sembuh. Dalam lukanya. Makanya karena luka yang begitu dalam ini dan gak sembuh, apapun suara-suara yang mengarah ke sana, apalagi figurnya sama tadi ibu gembala, wah dia ngamuk. Sampai satu hari anaknya mau dibaptis, dia bilang begini sama saya, jangan sampai anak saya dibaptis sama orang itu, haram hukumnya. Kamu baptis gak apa-apa, tapi itu gak boleh baptis. Terakhir saya layani itu masih dalam kondisi dia kerasukan. Kenapa? Saking bencinya menguasai hidupnya sampai dia kerasukan. Sampai saya bilang, mau sampai kapan kamu seperti itu? Kalau kamu terus menyimpan sakit hati dan tidak mau mengampuni, iblis akan memiliki hidupmu. Singkat cerita memang akhirnya dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi kasihan. Tuhan didik dengan cara yang sangat ekstrim. Karena dia hanya mau mengampuni dengan cara yang ekstrim, Tuhan didik dengan cara ekstrim. Dengan cara apa? Dia pergi sama anaknya ke puncak, dia masuk dalam satu mobil, nabrak orang mati. Das. Dikepung sama warga, anak sudah ketakutan, udah dipukul-pukul mobilnya. Keluar lu, keluar lu. Maaf, saya kalimatnya kurang lebih gini ya. Keluar lu Cina, mau matiin lu. Anaknya udah ketakutan di dalam. Dan dia berjanji, kalau aku selamat dari mobil dan anakku selamat dari mobil ini, aku bertobat, aku akan mengampuni dan aku akan melayani Tuhan. Dan tiba-tiba dalam versi ceritanya, seorang berjubah putih dengan pakai sorban, dia bilang, jangan diganggu, ini temanku. Mobil digiring, dibawa ke rumahnya dan selamat. Tetapi kadang-kadang Tuhan tidak menggunakan cara-cara yang begitu ekstrim untuk kita mengampuni seseorang. Dalam kondisi terpaksa seringkali Tuhan izinkan situasi ekstrim. Sampai kita gak bisa punya pilihan lain selain bertobat. Selain mengampuni. Tentu itu tidak Tuhan kehendaki. Tapi kalau memang Tuhan sayang sama kita, dia akan melakukannya. Apapun caranya. Dan sering saya ulang-ulang ya. Kalau Tuhan tidak bisa menegur saudara, menyampaikan lewat pesan-pesan khotbah seperti ini, lewat nasihat yang lembut dari seorang hamba Tuhan atau dari pasanganmu, mungkin dia akan menegur dengan membawa palu dan pahat di suatu hari. Dan itu tidak enak. Saya berharap kita cukup ditegur dengan suara Tuhan yang lembut, yang merdu, lewat firman saja.
Saya lanjutkan. Jadi Herodes termasuk Antipas ini adalah satu gambaran dari orang-orang yang karena kekecewaannya, karena rasa tidak sukanya ditegur, dia berhenti menghormati, bahkan menyerang balik dengan memfitnah, merusak, membunuh karakter hamba Tuhan tersebut. Jadi kadang-kadang gini Bapak Ibu sekalian, orang itu setelah ditegur, sebelum ditegur dia respect, dia hormat. Tapi setelah ditegur, seperti kasus Herodias dan Herodes Antipas ini, orang cenderung sudah tidak menghormati hamba Tuhan tersebut atau pemimpin tersebut. Kepada orang tua juga anak-anak cenderung begitu. Kalau orang tua itu sayang-sayang, semua keinginan dikasih, cenderung anak tuh gampang menghormati. Tapi kalau orang tua bilang, "Gak boleh, kamu ya, mama jahat, papa jahat." Itu kecenderungan manusiawi kita. Di gereja juga kita sama. Kalau hamba Tuhannya itu khotbah tentang kasih, tentang anugerah, kebaikan Tuhan, merangkul, kita cenderung senang. Tapi ketika khotbah hamba Tuhan itu sudah mulai menegur perselingkuhan, yang rokok juga disinggung terus, ditegur terus, sampai panas dia. Dia mulai gak respect. Mama saya cerita, sampai setiap kali pulang ke gereja, istrinya dipukulin sama orang ini. Kenapa? Karena dia bilang ini, "Kamu cerita apa sama Pak Pendeta? Kenapa masalah keluarga kita sampai ke mimbar? Buktinya pendeta tahu semua masalah kita." Digamparin itu istrinya tiap hari. Tiap ke gereja, maksudnya pulang ke gereja. Karena dianggap dia menceritakan masalah keluarga kepada pendeta, padahal tidak. Sebenarnya khotbah-khotbah ini kan sifatnya umum. Misalnya saya menyinggung soal perselingkuhan. Saya kan tidak tahu jemaat ada berselingkuh atau tidak. Saya menyinggung soal jemaat yang konflik dengan suami, konflik dengan istrinya. Saya nggak tahu. Ada yang salamin saya, bilang sama saya, "Kak, kok persis ya yang kita alami hari ini?" Ya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Saya hanya menyampaikan sebuah pesan dan ilustrasinya sifatnya umum. Dan memang Roh Kudus kadang-kadang tuntun untuk membawa ilustrasi tersebut. Soalnya sampai ketawa-ketawa, kepingkul-pingkul, sampai cekikian gitu. Kenapa? Kok persis ya dengan yang kita alami. Sampai daerah yang disebutkan tuh sama. Bogor, Bekasi gitu misalnya. Kok bisa persis ya? Ya nggak tahu juga. Saya juga nggak tahu ceritamu, versimu saya nggak tahu. Saya hanya tahu dari versi yang saya ceritakan. Banyak hamba Tuhan yang tulus, yang bernasib sial seperti Yohanes Pembaptis. Tulus, dia sebenarnya tulus. Tapi kasihan, dia nasibnya akhirnya seperti sial. Karena namanya dijelek-jelekan kemana-mana. Dibunuh karakternya, dibunuh pelayanannya. Dari mana? Dari karena dia pernah menegur seseorang. Makanya saya sering katakan menegur itu meresikokan diri. Orang yang mau aman sebaiknya jangan menegur. Karena waktu sudah mulai menegur, saudara siap-siap dengan segala resikonya. Tentu ada cara juga yang harus diperhatikan, cara etika di dalam menegur. Seringkali orang menggunakan ayat-ayat tertentu, landasan ayat tertentu tidak pas. Tetapi kita bisa melihat juga beberapa kasus di mana orang-orang yang ditegur oleh seorang nabi, seorang imam sikapnya baik. Contohnya siapa? Daud. Daud waktu ditegur oleh Nabi Nathan sikapnya baik. Dia tidak membela diri, dia tidak marah, dia tidak berontak, dia tidak balas melakukan tindakan-tindakan yang melukai Nabi Nathan. Saul walaupun dia agak jahat tanda kutip juga dia tidak melakukan tindakan-tindakan frontal. Dia juga membela diri, memang ada unsur pembelaan diri di sana, tapi Saul tidak serta-merta melakukan tindakan-tindakan yang kasar kepada Samuel. Waktu Yitro memberikan teguran, masukan kepada Musa, Musa juga dengan rendah hati dia terima.
Musa itu kan seorang nabi besar. Seorang yang bisa melakukan mujizat yang luar biasa. Yitro hanya seorang imam median yang sederhana. Tetapi waktu dia memberi masukan, Musa dengan rendah hati, dengan sikap yang baik, humble, dia menerimanya. Ini kan masukan secara organisasi. Ya saudaraku sekalian. Cuman sayang banyak kasus di mana akhirnya memang hamba Tuhan itu akhirnya hidupnya hancur hanya gara-gara menegur. Satu kasus yang sering diangkat di permukaan adalah kasus Paulus dengan Petrus. Dan ini kadang-kadang tidak pas ya, karena gini, Bapak Ibu saudara perlu ngerti kasus ini. Kasus Petrus dan kasus Paulus. Ini kan dalam cerita ini kan Paulus menegur Petrus karena dianggap Petrus itu rasis. Petrus itu seperti mau bergaul hanya dengan orang-orang yang dianggapnya bersunat. Tadinya dia mau, tapi waktu mulai ada tekanan dia mulai meninggalkan komunitasnya. Sampai ditegur oleh Paulus. Tetapi saudara harus tahu konteks ayat ini. Pertama, Paulus itu tidak pernah ada tendensi kecewa, sakit hati, kesel, tidak ada. Dia hanya melihat satu penyimpangan dan harus disampaikan. Dan hanya sekali dan tidak ada masalah sama sekali di antara keduanya. Yang masalah itu kadang-kadang yang ditegur sakit hati, yang negur juga karena sakit hati. Nah itu jadi masalah. Tapi kalau negur kita tanpa rasa sakit hati dan yang ditegur juga tidak sakit hati, cara menegurnya juga elegan, nggak masalah. Ini sering dipakai ayat ini untuk menjadi dasar. Ini loh sama hamba Tuhan tuh harus menegur, nggak apa-apa. Saudara harus tahu. Paulus menegur Petrus 17 tahun setelah ia bertobat. 14 tahun plus 3 tahun. 3 tahun itu di Arab, 14 tahun setelah itu dari Arab itu baru proses kejadian di Antiokhia itu. Jadi 17 tahun setelah Paulus dalam perjalanan waktu melayani, dia melihat satu ketidakberesan baru dia lakukan teguran. Ya tentu tidak elegan kalau misalnya kita yang gak ngerti apa-apa langsung negur orang. Apalagi kalau itu sudah senior. Tetap kita juga harus hati-hati. Hati-hati dalam menegur. Tetapi yang senior juga kalau ada orang yang menegur kita dengan cara-cara yang tidak elegan. Dengan cara-cara tidak santun, cara-cara yang tidak baik. Juga kita harus besar hati. Karena Tuhan juga bisa saja pakai orang-orang seperti itu untuk kita. Kenapa? Karena terbukti bahwa ada orang-orang tertentu yang menegur kita dengan cara-cara tertentu juga gak mempan. Tuhan izinkan. Dan kadang memang begitu Bapak Ibu sekalian. Dalam beberapa prinsip Alkitab mengatakan bahwa janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak maka engkau akan dikasihinya. Orang yang bijak itu kalau dikecam ditegur. Justru akan sayang sama orang yang mengecam atau menegur. Ini perbedaannya. Perbedaan orang yang bijak dengan orang yang bebal terletak pada sikapnya waktu ditegur. Termasuk pemimpin. Kalau kita gampang marah, kita gampang tersinggung, kemudian kita dendam karena ditegur, sebenarnya kita sejajar dengan pencemooh, sejajar dengan orang bebal. Menurut Alkitab. Lalu beberapa prinsip Alkitab mengajarkan juga tentang menegur. Perhatikan ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jadi menegur itu ada namanya aturannya juga. Kata tidak tertib yang menarik di sana diterjemahkan dengan ataktos, yang artinya tidak mau bekerja, bermalas-malasan, tidak disiplin. Misalnya gini, kalau kita dalam konteks organisasi atau di rumah, di gereja, kalau ada orang misalnya bermalas-malasan, tidak disiplin, tidak mau bekerja, ditegur itu harus. Kalau kita tidak tegur justru kita salah, kita bengkok sebagai orang yang seharusnya menegur tapi tidak menegur. Nah takut, cari aman orang bilang. Kalau orang tua ngelihat anak kita malas-malesan, gak disiplin, bangun gak disiplin, tidur juga gak disiplin, malas-malasan. Terus kemudian kita biarkan
ya berarti kita orang tua yang tidak benar. Kalau seorang hamba Tuhan melihat jemaatnya bermalas-malasan belajar firman, malas-malasan kerja, tidak disiplin, dibiarkan, pendetanya salah, pendetanya bengkok. Mereka yang hidup di dalam dosa dibiarin, bengkok itu pasti pendeta bengkok. Sama kalau jemaat lihat pendeta, pendetamu gak benar, pendetamu bengkok. Mau lihat pendetamu lagi jalan sama cewek gitu ya di mall gandengan tangan. Terus malah senyum-senyum, Pak pendeta ada yang baru ya. Emangnya pakai baju apa? Ya, walaupun kadang-kadang kalau misalnya kita ngelihat satu kejadian gak boleh langsung juga berprasangka dan menghakimi. Bisa saja orang itu mungkin keluarganya, sepupunya dan sebagainya. Ada satu hamba Tuhan yang waktu itu ya termasuk dosen senior saya, saya sama Agung ketemu di bioskop. Dia sama cewek jalan, terus kemudian saya senyum, saya salamin, kok bukan istrinya ya? Terus Agung bilang, siapa tuh Kak? Istrinya, kok masih muda apa gitu Pak? Oh enggak, kayaknya bukan. Wah, sudah mulai tuh bermain prasangka, curiga. Saya bilang saya positif aja, siapa tahu mungkin dia ketua asyir di gerejanya lagi mau ada rapat di situ. Istrinya mungkin lagi di WC, di toilet. Kan kita nggak tahu juga. Ya kan? Positive thinking. Walaupun kenyataannya sebenarnya hati saya juga nggak mungkin. Tapi kalau sudah lihat saya begitu lebih baik ditegur. Saya pernah ngejar anak saya, Theo waktu itu kalau tidak salah ke tempat peminjaman DVD bajakan. Masuk duduk. Kemudian saya kejar, saya masuk duduk. Ada jemaat lagi pinjem DVD bajakan. Terus kemudian lihat saya, Kak Wardo pinjem DVD bajakan juga Kak. Kak boleh loh pendeta loh, dia bilang. Enggak, itu anak saya Theo lagi masuk ngejar anakmu. Itu lagi ngajar anak kecil itu ke situ. Memang benar, maksudnya kita memang konteksnya waktu itu lagi makan ayam di dekat situ. Kemudian anak saya masuk ngejar anak kecil. Orang Theo itu pernah satu kejadian ketemu sama anak cek dicium bibir sama dia. Dulu waktu kecil. Nyu. Terus orang tua bilang, nggak boleh cium bibir ya. Kamu anak siapa? Dulu waktu kecil, saya masih ingat itu. Ya kita namanya anak-anak kan polos. Saya kejar masuk ke tempat penyewaan DVD bajakan. Nah, prinsip menegur juga kita harus bisa ngerti. Terus kemudian ada beberapa prinsip lain lagi seperti janganlah anggap dia sebagai musuh tapi tegur sebagai seorang saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 15. Yang terakhir, jangan engkau keras terhadap orang tua melainkan tegur dia sebagai bapa. Tegurlah orang muda sebagai saudaramu. Jangan negur orang tua kayak negur anak kecil. Lo, sopan lo ya. Nggak boleh. Kalau kita negur kepada orang yang usianya lebih tua, bahasa kita juga lebih santun, lebih sopan. Maaf om, maaf tante, itu minuman saya gitu. Mungkin dia salah ngambil minum kan? Orang tua gak sopan ya, itu kan minum saya. Dulu pernah ya, ada satu acara namanya satu retreat pekerja, retreat staff pekerja di mana semi militer yang dipakai di sana. Namanya Excellent Servant Camp. Komandannya itu melihat satu oma-oma lagi jalan ngambil minuman. Jalannya begini tuh, udah tua, putih rambutnya. Ini oma-oma ibu gembala ikut retreat Excellent Servant Camp yang notabene-nya itu militer. Baru mau ngambil. Kaget kan dia. Oma, itu punya siapa? Maksudnya mau ngambil minuman yang bareng-bareng begitu loh. Di pojokan ditaruh di dus kan, dia mau ngambil. Oma harus tahu diri ya. Itu bukan minuman Oma. Ya komandan. Balik lagi deh. Ya mungkin dalam konteks simulasi tidak jadi masalah. Tapi kalau itu sehari-hari masalah besar itu. Itu tidak sopan, itu tidak santun. Jadi kalaupun ada satu situasi dari orang di atas kita, entah pemimpin kita, orang tua kita, mungkin juga
orang yang kita tuakan berbuat salah dan kita memang harus menegur, tegurlah. Tetapi dengan cara-cara yang santun, yang baik. Tentu itu akan sangat baik daripada sekedar melakukan pembiaran. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini.